Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Harta pusaka terpendam. Dahulu kala, hiduplah seorang petani tua yang rajin, yang memiliki banyak anak. Anak-anak petani itu begitu malas, bahkan beribadah saja tak mau, berbeda dengan ayahnya. Si petani sedih karena dia sudah semakin tua dan tak mungkin selamanya mendampingi mereka. Dia lalu berpikir bagaimana caranya untuk mengubah sifat anak-anaknya tersebut. Diberitahulah mereka bahwa di ladang terdapat harta terpendam. Jika mereka dapat menemukannya, maka kehidupan mereka akan terjamin. Menuruti perkataan sang ayah, mereka pun bekerja keras untuk menemukan harta yang dimaksud. Meskipun telah menggali semua tanah di ladang itu, mereka tetap saja tak menemukan harta terpendamnya. Mereka pun kecewa dan hampir putus asa. Tapi mereka tak berhenti begitu saja. Salah satu dari mereka berpikiran untuk menanam tanaman gandum. Kemudian ditanamlah gandum tersebut. Beberapa waktu kemudian, tanaman tersebut dapat dipanen dan hasilnya begitu melimpah. Setelahnya, mereka menanami ladangnya dengan gandum lagi. Mereka bekerja lebih giat dan merawat tanaman tersebut lebih baik. Pada panen selanjutnya, hasil yang mereka terima menjadi lebih banyak daripada sebelumnya. Akhirnya, anak-anak petani itu pun sadar akan apa yang dikatakan oleh sang ayah. Harta terpendam yang dimaksud bukanlah berwujud benda, tetapi sesuatu yang harus diusahakan. Pesan moral dari dongeng ini adalah untuk jangan terlalu memanjakan anak. Sesekali memanjakannya bukanlah suatu masalah, tetapi jangan berlebihan. Bukan karena tak sayang, akan tetapi mengajari dan mendidiknya mengenai kemandirian akan lebih berguna untuk kehidupannya di masa mendatang. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Kancil dan binatang aneh. Suatu hari, seluruh penghuni merasa sangat ketakutan. Seekor binatang tiba-tiba datang dan berkeliaran. Binatang tersebut belum pernah sekalipun mereka jumpai. Binatang yang pertama kali ia lihat adalah burung gagak. Ia pun mengatakan bahwa binatang yang baru dilihatnya adalah binatang yang sangat besar. Tak ada binatang yang berani keluar dari rumahnya. Hutan tersebut sangat sepi. Sementara burung gagak bertugas untuk mengawasi. Ia harus melaporkan keadaan hutan kepada para penduduk. Selama 2 hari, binatang tersebut hanya melakukan hal yang biasa dilakukan binatang lainnya. Menurut laporan, ia hanya mencari makanan dan tidur. Selain itu, ia menangkap ikan di sungai. Menurut para penduduk hutan, itu sangat aneh, karena tak ada binatang di hutan yang memakan ikan di sungai. Teman-teman, sebaiknya kita semua keluar dan melihatnya. Jika lama-lama seperti ini, kita akan sengsara. Bukankah ini adalah rumah kita? Ujar Kancil. Sebelum para penduduk menjawab, Kancil langsung pergi menuju sungai. Sesampainya ia di sungai, ia pun menjumpai binatang yang diceritakan oleh burung gagak. Tubuhnya sangat besar, berbulu coklat, mempunyai moncong, dan memiliki cakar yang tajam. Kancil pun sangat terkejut. Namun tubuh binatang asing itu dipenuhi oleh luka. Hai teman, siapa kamu dan apa yang kamu lakukan di hutan ini? Tanya Kancil.
Binatang tersebut terkejut melihat kedatangan kancil. Ia sama sekali tak menyangka ada binatang dalam hutan ini. Ia pun berdiri dan menatap kancil. Sementara kancil sudah siap-siap untuk lari jika binatang tersebut secara tiba-tiba menerkamnya. Namun binatang tersebut hanya tersenyum. "Halo, namaku Beruang. Aku sama sekali tak tahu jika di dalam hutan ini ada penghuni. Sudah 2 hari aku tak menemukan satu binatang pun. Hutan ini sangat banyak penghuni, berbagai macam binatang di dalamnya. Namun selama 2 hari kami bersembunyi karena takut padamu," ujar kancil. "Maafkan aku tidak tahu jika kalian merasa takut. Aku tersesat. Aku baru saja selamat dari para pemburu. Aku melarikan diri dan menemukan hutan ini." Mendengar yang dikatakan Beruang, kancil merasa sangat sedih. "Rumahku sangat jauh dari sini. Bahkan aku sama sekali tak ingat jalan pulang," tambah Beruang. "Beruang, aku dan para penghuni hutan sudah berburuk sangka padamu. Jika kamu tak mempunyai tempat tinggal, tinggallah di rumahku sementara," ujar kancil. Beruang sangat senang dan menerima tawarannya. Kancil pun memberitahu seluruh penghuni hutan. Beberapa hari kemudian, ia pun diizinkan untuk tinggal di hutan, dan para penduduk hutan pun membantu untuk membuatkan rumah. Pesan moral dari dongeng ini adalah, jangan takut mencoba sesuatu yang baru. Jika tidak mencoba, kita tidak akan mampu mengerjakan sesuatu yang baru dan lebih besar lagi. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Domba dan sapi. Suatu pagi ketika matahari mulai menampakkan dirinya, sinar matahari menerangi padang rumput. Suara kicauan burung membuat padang rumput terasa tenang. Sebelah selatan padang rumput terdapat tebing. Di dalamnya terdapat sebuah gua. Gua yang selalu dijadikan tempat persembunyian domba dari ancaman harimau. Ketika sinar matahari mulai menyengat, beberapa ekor sapi sedang asik memakan rumput. Mereka terlihat gembira. Kegembiraan itu hilang ketika seekor harimau menampakkan dirinya dan mengejar sapi tersebut. Sapi itu berlari satu arah sehingga membuat harimau sulit memilih mangsanya. Salah satu sapi tertinggal. Dia berlari ke arah yang berbeda. Maka harimau melihat dengan jelas lalu mengejar sapi yang terpisah dengan kelompoknya itu. Sapi itu berlari sekuat tenaga. Dia berlari lebih cepat dari harimau, sehingga harimau pun kehilangan sapi tersebut. Namun harimau tak berhenti mengejarnya. Dia terus mencoba mencari sapi dengan penciumannya. Sadar dengan kemampuan harimau yang dapat mencium mangsanya, dia melihat ada gua di tebing itu, lalu masuk ke dalam gua. Setelah berada di dalam gua itu, ternyata ada seekor domba jantan dengan tanduknya yang besar. Dia sangat tak senang dengan kedatangan sapi tersebut. Domba itu langsung menunduknya. Lalu ia berarah kepada sapi. Upaya itu dilakukan untuk mengusir si sapi. Tapi sapi tak tinggal diam. Dia melawan domba tersebut. Akhirnya kedua hewan itu berhenti saling menghantam. Di luar gua, ternyata harimau sedang berkeliaran mengendus bau sapi. Namun harimau tak lagi mampu mencium bau sapi, karena bau gua itu telah sesak dengan kotoran hewan kelelawar. Harimau itu masih tetap berkeliaran dekat gua. Dalam gua, ketika perkelahian domba dan sapi berhenti, domba berkata, marah kepada sapi. "Kenapa kau berani sekali masuk sarangku?
Cepat pergi sebelum aku menandukmu." Lalu sapi pun menjawab dengan gusar, "Jika harimau itu tak mengejarku, aku pun tak akan berada di sini. Tapi jika kau mau mengusirku, aku tak akan tinggal diam. Aku akan mendorongmu keluar menjadi mangsa harimau. Aku tidak mau dengar ocehanmu lagi. Cepat pergi dari sini. Aku sangat tak suka denganmu. Lebih baik kau dimangsa harimau daripada memasuki gua ini," perintah domba dengan kesal. "Aku akan keluar ketika harimau pergi. Jika kau mau melakukan sesuatu tak baik, akan kulempar kau keluar. Aku tak takut dengan gertakanmu itu." Tak lama kemudian, harimau itu pun meninggalkan gua tersebut. Dia kembali berburu binatang lainnya, sehingga sapi itu keluar dari persembunyiannya. Pesan moral dari dongeng ini adalah, bantulah orang lain ketika dia mendapatkan kesulitan, dan tidaklah baik menjahati orang yang sedang kesulitan.